Alhamdulillah, di kesempatan kali ini saya bisa dapat diberi kesempatan untuk sedikit memaparkan ilmu yang semoga bermanfaat bagi kita semua. Di sini saya akan memaparkan tentang bahaya penyakit hati. Dalam perspektif Islam, penyakit hati adalah sering diidentifikasikan dengan berbagai sifat buruk atau tingkah laku tercela atau bisa disebut dengan akhlak mazmumah. Nah, Hasan Muhammad Asy-Syarqawi dalam kitabnya Nahwu Ilmiah Nafsi membagi penyakit hati itu menjadi 9 bagian, yaitu ria, marah, lalai dan lupa, was-was, frustasi, rakus, terperdaya, sombong, dengki dan iri hati. Dan ada pula penyakit hati lain, yaitu adu domba, egois, dan ghibah. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menekankan kepada 3 penyakit, yaitu adu domba, ananiah atau egois, dan ghibah. Pertama ada ananiah atau egois. Ananiah adalah sifat seseorang yang mementingkan dirinya sendiri tanpa memperdulikan orang lain yang ada di sekitarnya. Nah, sifat ini sangat tercela dan dapat membahayakan di dalam pergaulan di masyarakat. Nah, ananiah ini termasuk penyakit hati yang berkembang menjadi penyakit sombong, takabur, iri, dan dengki. Nah, penyakit ini dapat menghinggapi siapa saja, tidak memandang orang itu awam, berpendidikan, atau berpangkat. Nah, penyakit ini akan mendatangkan kerugian bagi kita, seperti dibenci oleh orang lain dan tidak akan diperdulikan lagi oleh orang lain. Lalu penyakit yang kedua yaitu ghibah. Ghibah ini adalah membicarakan aib orang lain. Nah, sebagaimana dalam sabda Nabi SAW, tahukah kamu apakah menggunjing itu? Sahabat berkata, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Lalu Nabi bersabda, yaitu kamu menceritakan tentang saudaramu mengenai hal-hal yang dibenci. Kemudian sahabat bertanya, bagaimana jika yang saya katakan itu benar, ada padanya? Nah, Nabi menjawab, jika yang kamu katakan itu ada padanya, berarti kamu telah menggunjingnya. Dan jika tidak seperti apa yang kamu katakan, maka sungguh kamu telah berkata dusta atau kamu telah memfitnahnya. Dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 dijelaskan, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan berprasangka atau kecurigaan, karena sebagaimana dari prasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjing satu sama lain. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh hadis Nabi SAW yang berbunyi, yang artinya dari Jabir dan Abu Sa'id, mereka berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, jauhilah oleh kamu sifat ghibah, karena ghibah itu lebih besar dosanya daripada zina. Ditanyakan kepada Rasulullah, bagaimana bisa? Rasulullah menjawab, seorang laki-laki berbuat zina kemudian bertaubat, Allah akan memaafkan atau mengampuni kepadanya. Dan orang yang mempunyai sifat ghibah, Allah tidak akan mengampuninya sehingga temannya mau mengampuninya. Selanjutnya yang ketiga dan yang terakhir yaitu dosa namimah atau adu domba. Nah, namimah ini adalah usaha untuk membuat orang lain saling bermusuhan. Sikap namimah sangat dibenci dalam agama Islam karena dapat membuat persaudaraan menjadi pecah sehingga dapat melumpuhkan kekuatan ukhuwah.
orang yang punya sikap namimah ini tidak akan masuk surga, seperti yang dijelaskan dalam hadis Nabi yang berbunyi an Hudzaifah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulu jannata namamun. Yang diriwayatkan dari Hudzaifah, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tidak akan masuk surga orang yang suka adu domba. Nah, dalam kesempatan lain Rasulullah bersabda yang artinya, yang amat dicintai oleh Allah ialah yang terbaik akhlaknya dan yang dermawan, lagi gemar menjamu orang, yang dapat menyesuaikan diri, lagi dapat diikuti penyesuaian dirinya itu. Sedangkan orang yang amat Allah benci ialah orang yang suka berjalan dengan berbuat adu domba. Dia memecah belah antara saudara-saudara, lagi pula mencari-cari alasan untuk melepaskan diri dari kesalahan-kesalahan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena kekurangan datangnya dari saya pribadi, dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.